Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan hati kami, menguatkan kepercayaan kami di tengah keadaan yang mungkin tidak menentu saat ini, keadaan yang begitu goncang. Biarlah iman kami tidak digoncangkan karena kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hati kami pada saat ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu dan biarlah kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat berlibur. Oh belum ya, yang berlibur tidak hadir pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini bisa tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Oke. Anda orang-orang yang dipilih untuk hadir pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu, kita sudah mulai bulan Februari, kita memulai ibadah sore. Dan sekarang sudah memasuki bulan kedua ya. Dan kita sedang merintis ibadah sore, jadi Bapak Ibu kalau terbeban untuk bisa melayani di dalam ibadah sore, bisa menghubungi, bisa kontak kami. Mari kita memenangkan jiwa, khususnya melalui ibadah sore setiap minggu sore jam 4:30. Baik, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, seperti setiap kali ibadah sore kita akan selalu belajar tentang sebuah topik dan itu kita catat. Ya, kita catat dan kita bisa bagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, saya rasa bahwa pesan yang akan disampaikan pada sore hari ini sangat penting, sehingga Bapak Ibu bisa nanti belajar dan juga membagikan kepada yang lain. Membagikan kebenaran ini. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah dasar keyakinan kita. Kita mau belajar dari satu ayat saja, dari Filipi 1 ayat yang ke-6, sebuah pesan pengharapan dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini sedang hidup di masa begitu banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang kehilangan pengharapan. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada begitu banyak mereka yang mengakhiri hidupnya. Bukan hanya kondisi dunia yang tidak baik, tetapi tekanan demi tekanan itu terjadi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita sedang menghadapi hari-hari di mana betul-betul orang-orang kehilangan pengharapan. Dan biarlah pesan pada sore hari ini menguatkan setiap kita. Apa yang menjadi pesan, yaitu ini. Akan hal ini di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Di dalam terjemahan yang lain, NIV, itu jelas bahwa sampai pada akhir penggenapannya, sampai pada akhirnya, pada hari kedatangan Kristus kembali. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca bahkan seluruh kitab Filipi, kita mendapatkan sebenarnya tulisan ini begitu menguatkan. Tulisan ini luar biasa, penuh satu nuansa yang sukacita, ada kemenangan Kristus di sana. Dan kalau saya bacakan di ayat yang sebelumnya, dikatakan begini, ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku mengucap syukur kepada kamu, kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kemudian muncul ayat yang keenam, akan hal ini aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai segala yang baik di antara kamu. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, tulisan ini justru lahir dari penjara. Penjara adalah tempat yang sangat tidak ideal untuk sebuah berita sukacita itu disampaikan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani di penjara ya, saudara pernah ke penjara atau pernah lihat paling enggak ya di TV atau di film atau apapun. Saya percaya di sana enggak ada wajah sukacita. Pada saat saya datang ke penjara pun enggak ada orang yang menemui saya dan berkata, puji Tuhan saya di penjara Pak. Penuh sukacita di sini. Enggak ada sama sekali.
Kenapa? Karena di penjara justru orang-orang itu begitu tertekan, mereka begitu sedih, mereka mengalami kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Karena penjara memang didesain untuk membatasi kebebasan seseorang. Ada hukuman di sana. Penjara zaman sekarang mungkin jauh lebih baik dibandingkan penjara zaman dulu. Kalau zaman dulu sangat parah, sangat parah. Ya, Ibu Risna sebagai polisi tentu tahu apa itu penjara gitu ya. Ya, penjara ini pasti tidak mengenakkan. Tapi yang luar biasa adalah Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bahkan nuansa yang ditulis di dalam kitab Filipi itu begitu penuh dengan sukacita. Begitu dengan semangat luar biasa. Ada sukacita, ada keyakinan yang dia katakan tuh nggak bisa dipenjara, Bapak Saudara. Nah, kita mulai bertanya ini, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus akan hal ini? Aku yakin sepenuhnya. Apa yang dimaksud? Nah, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita penting memiliki sebuah dasar. Dan Paulus memiliki satu keyakinan yang kokoh, sebuah dasar yang membuat dia tetap bersukacita. Bahkan dia menyampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kehidupan kita tidak punya keyakinan, maka kita mudah menyerah dan mudah putus asa. Nah, apa yang dimaksud akan hal ini? Akan hal ini adalah sebuah dasar, saya mau bagi menjadi 3 dasar keyakinan kita dan saya percaya ini yang menjadi dasar keyakinan yang Paulus punya. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Luar biasa, inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskannya di sana, inisiatif Allah. Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sang inisiator. Dia adalah awal dari segala sesuatu. Ya. Itu kalau tulisan kita menekankan bahwa Allah selalu memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Allah adalah sang inisiator. Semua hal yang baik, yang indah dalam hidup manusia, itulah Allah yang menginisiasinya. Amin. Allah sebagai inisiator, dia awal dari segala sesuatu. Bahkan dia disebut juga sebagai Allah Alpha, He is the Alpha, dia yang awal. Dia yang memulai segala sesuatunya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan, in the beginning God created. Tidak ada semua sebelum Allah memulai. Dia Tuhan yang memulai segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada saat penciptaan, bahkan ketika semua diciptakan, Allah melihat semua yang diciptakannya adalah baik adanya. Jadi Tuhan, ya, dasar yang pertama, Tuhan selalu menginisiasi, dia memulai segala sesuatu dan yang dimulai selalu yang baik. Ada amin Bapak Saudara? Coba katakan ke kiri, ke kanan. Tuhan itu selalu memulai sesuatu yang baik, katakan. Ya, Tuhan tidak memulai sesuatu yang jelek. Dia selalu memulai sesuatu yang baik. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam Basic English Version dikatakan sebenarnya Jesus is the starting point of all things. Yesus itu yang memulai segala sesuatu. Dia yang memulai segala sesuatu. Dia adalah awal mutlak dari perjalanan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi misalkan ya kalau kita memiliki sebuah rencana, maka yang perlu kita taruh pertama, starting point-nya adalah Yesus sendiri. Apa itu? Kebenaran. Misalkan kita memulai sebuah bisnis, maka kita harus memulainya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan, itu adalah starting point-nya. Segala yang baik dimulai dari sana. Dan yang menarik adalah ketika saya membacanya, Yesus jugalah yang memulai pekerjaan keselamatan. Benar ya, kita amini itu ya. Dia yang memulai. Kalau ada seseorang yang memiliki sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan, maka itu sebenarnya bukan berasal dari orang tersebut. Itu berasal dari Tuhan sendiri yang memberikan sebuah
inisiasi, memberikan sebuah inisiatif. Satu cerita. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia perlu Tuhan, yaitu Yesus yang juga memulai segala sesuatu yang baik. Satu cerita, seorang teman, sebut saja RK, namanya dirahasiakan. Dia adalah teman, bukan pejabat ya, bukan. RK ini bukan pejabat ya. RK ini seorang teman, dia teman-teman dari kecil lah, kenal sudah cukup lama. Terus tiba-tiba kami lost connection, kami terputus hubungan. Cukup lama sekali. Saya nggak tahu gimana keadaannya dia. Tapi yang aneh, satu kali dia telepon ke gereja. Waktu itu saya belum full time. Dia telepon ke gereja, kemudian saya terima. Terus dia sebutkan namanya, saya kaget. Si RK, kenapa gitu? Tiba-tiba dia ngomong gini, aku mau bertobat Yos. Saya kaget. Aku nggak ngerti ceritanya, coba kamu cerita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dia cerita. Dalam satu waktu, dalam satu malam, tiba-tiba dia mimpi. Mimpinya nggak melihat Tuhan Yesus sih. Mimpinya nggak mimpi yang aneh-aneh. Mimpinya itu cuman ketemu saya. Di dalam tidurnya tiba-tiba dia ngelihat saya muncul gitu. Wah ini kayak satu yang ngeri gitu ya. Saya muncul dia kaget. Loh Yos ngapain di sini? Saya cuma lihat saya nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dalam keadaan dia terkaget bangun. Ada sebuah kegelisahan dalam dirinya dia. Kemudian tiba-tiba dia diingatkan semua dosanya. Yang saya akhirnya tahu bahwa dia ternyata luar biasa terhilang gitu ya. Kemudian dia telepon saya. Dia tahu nomor sini, dia telepon sini, kemudian dia cerita. Ternyata setelah tidak berhubungan sekian tahun, dia menjadi seorang pengedar dan pemakai narkoba. Dia di dalam keadaan yang sangat parah, dan tiba-tiba pada saat malam itu, dia berjumpa di dalam mimpi ya, diketoi ya, diimpeni katanya orang Jawa. Wajah saya dan dia telepon. Dan kemudian dia bertobat, dia kenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya mau katakan gini, itu tidak karena saya menginjili dia. Atau karena saya, kamu harus bertobat. Enggak. Tetapi Tuhan memulai sebuah pekerjaan rohani di dalam dirinya. Sehingga dia kemudian timbul sebuah kerinduan. Dia tiba-tiba sadar akan dosanya. Dia telepon saya dan dia bertobat. Dan sepanjang waktu itu akhirnya dia benar-benar terbebas dari dosa, dia dipulihkan dan dia melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Yesuslah yang memulai segala yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau hari ini kita ada di sini, ingatlah bahwa Tuhan pernah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada orang yang mendoakan kita, kemudian kita tiba-tiba punya sebuah kerinduan. Aku pengen ke gereja. Bapak Ibu Saudara itu bukan mood kita, itu bisa Roh Kudus yang menggerakkan kita. Atau kita mau bertobat, atau kita mau tiba-tiba, aku mau ikut pemuritan. Dasar kekristenan yang sebentar lagi akan dibuka gitu. Itu bukan karena koordinator yang menyuruh, enggak, itu Roh Kudus yang mendorong setiap kita. Atau tiba-tiba kita mau, waduh kok aku pengen pelayanan ya, entah kenapa ya. Itu saya percaya itu adalah Roh Kudus yang memberikan kerinduan. Karena Tuhan selalu memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Kalau kita ada di tempat ini hari ini, karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Ini dasar yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan selalu memulai segala yang baik. Yang kedua adalah kita bisa mengisinya, yang kedua itu sebagai komitmen Allah. Dia akan meneruskannya. Atau Bapak Ibu Saudara bisa mengganti kata komitmen ini dengan kesetiaan Allah, bisa. Atau covenant Allah, bisa. Karena dia adalah Allah yang bercovenant, dia adalah Allah yang setia. Dia punya komitmen juga. Dan ini adalah komitmen ya. Titik-titik tadi, ini adalah komitmen akan pemeliharaan Allah yang berkelanjutan.
Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan memelihara kita tidak separuh jalan. Amin. Dia memelihara kita terus dari awal, dia yang sudah memulai, kemudian dia akan menuntun kita, membawa kita, membersamai kita, berjalan bersama dengan kita, berkelanjutan. Dan meyakinkan kita bahwa ia terus bekerja dalam hidup kita. Dia, Allah adalah sang pemelihara kehidupan. Ya, sang pemelihara kehidupan. Kenapa? Dia senantiasa mendampingi orang percaya di dalam semua proses kehidupan. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Lagu tadi mengatakan Immanuel beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Nama Allah salah satunya adalah Immanuel, yang bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, marilah kita percaya bahwa Dia Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Ada amin? Sampai hari ini, Tuhan itu punya komitmen untuk memelihara kehidupan kita. Mungkin agak terlalu berani memakai kata komitmen, tetapi inilah Allah kita. Dia yang meneruskannya, dia tidak meninggalkan. Kita bisa memulai tapi kita nggak bisa meneruskan. Saya bisa memulai tapi saya nggak bisa meneruskan. Karena keterbatasan, karena ketidakmampuan dan sebagainya. Tetapi Allah dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau dia sudah memulai, maka dia juga akan menemani, membimbing kita. Kalau saya boleh pakai kata itu. Dia berkomitmen, Immanuel beserta bersama dengan saya. Dia pemelihara kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam kegagalan ataupun kejatuhan kita, Dia adalah Allah yang terus menuntun setiap kita. Adakah di antara kita hari ini yang hadir belum pernah gagal dalam hidup kita? Ada? Kalau ada, saya mau belajar. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Kita terbatas, kita bisa jatuh dan sebagainya. Tetapi kita mesti sadari bahwa ketika Allah itu menuntun kita, Dia meneruskannya. Mungkin keadaan kita belum sempurna. Kalau kita ditanyai sempurna, belum. Prosesnya terus-menerus. Sempurna, belum. Prosesnya terus-menerus. Di tengah segala pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya bahwa dasar yang kedua adalah Allah itu punya komitmen. Dia akan bersama dengan kita. Dia akan meneruskan pekerjaannya atas kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun musimnya, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan itu sedang menuntun setiap kita. Bahkan kalau kita mengacu kepada Roma 8 ayat yang ke-28, di dalam segala season kehidupan kita, musim kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam keadaan yang buruk, Tuhan bisa mengubahnya untuk kebaikan orang percaya supaya kehendaknya terjadi. Jadi Tuhan bukan Allah yang sekedar memulai segala yang baik, kemudian meninggalkan kita, sakarepe dhewe, kamu terserah, kamu mau jatuh bangun terserah, enggak. Tapi Dia Allah yang terus bersama dengan kita. Satu kali saya dan istri berteman dengan seorang perempuan, ya dia datang, kemudian dia berkenalan, dan kemudian akhirnya kami cukup dekat dengan wanita ini, perempuan ini. Dia bukan perempuan yang seperti biasanya karena dia memang lebih muda dari kami, tetapi dia memiliki 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki. Masalahnya adalah 2 orang anak laki-laki adalah lahir dari pasangan yang berbeda. Singkat cerita, pernikahannya gagal. 2 pernikahannya gagal. Punya 2 anak laki-laki. Bahkan dia sempat bilang bahwa anak yang pertama bukan dari pernikahan. Dan dia bercerita. Dan belakangan kami tahu ternyata dia sedang
kalau boleh disimpulkan dia sedang mengidap atau sebuah penyakit yang namanya bipolar, sebuah penyakit kejiwaan. Kami sempat mendampingi dan di dalam proses mendampingi itu luar biasa Bapak Saudara. Dan dia selalu berkata begini, rasanya Tuhan itu nggak pernah memulai semua yang baik dalam hidupku. Hidupku ini berantakan Kak, kacau. Dan yang paling menyakitkan lagi ternyata dia adalah ketika dia menyadari bahwa dia diadopsi, itu membuat dia sangat traumatik. Dan ketika orang yang dikasihnya meninggal, ayahnya meninggal, dia makin terpuruk dengan kesedihannya. Di tengah pergumulan seperti itu dia butuh penerimaan. Dan akhirnya dia pernikahannya gagal, 2 kali dia mengalami KDRT. Dia punya 2 orang anak laki-laki. Dan Bapak Ibu Saudara kalau dia kambuh, kadangkala kami ditelepon juga, tiba-tiba dia bisa lari ke jalan gitu, dalam keadaan tidak berbusana. Ketua RT-nya telepon atau satpamnya telepon dan sebagainya. Atau dia bisa lari ke satu tempat susah dilacak. Bisa hilang di mall, tiba-tiba kami harus cari dan sebagainya. Malam-malam terima telepon, bahkan dalam keadaan harus mendampingi dia, kadangkala anak saya harus ikut, dia harus dengar semua. Tapi itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi kami terus berkata bahwa kalau Tuhan tidak memulai sesuatu yang baik, kamu tidak akan sampai di titik ini. Dan kemudian dia melihat, iya ternyata waktu aku diadopsi, aku diterima di dalam keluarga yang baik. Dan kemudian di tengah peristiwa itu, ternyata aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terus kemudian anak-anaknya sangat cinta sama dia, 2 orang anak ini. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia mulai mengalami perubahan demi perubahan. Sempurna? Belum. Prosesnya terus-menerus, tidak berhenti. Minum obat dan sebagainya. Sampai akhirnya ada satu titik dia mengalami satu kesembuhan. Secara batin dia sembuh, akhirnya dia harus pindah ke satu tempat ya. Dia nggak di Surabaya, dia pindah ke satu tempat. Dan akhirnya dia menikah lagi dengan seorang yang takut akan Tuhan dan hidupnya jauh lebih baik dari sekarang. Tuhan melakukan pekerjaan di dalam kehidupan seseorang yang kita lihat secara kasat mata, aduh angel lah regis pulihnya, udah susah. Tetapi Tuhan terus memproses dia sampai akhirnya dia mengalami perubahan dan pertumbuhan imannya itu luar biasa. Tetapi yang akhirnya kemarin saya sempat cerita sama istri saya, ternyata dia sedang mengalami satu penyakit lagi dan dia harus mengalami satu treatment. Sedang bergumul dengan satu sakit. Ya kita terus berdoa untuk dia gitu. Prosesnya masih berlangsung. Terus menerus. Tuhan sedang membentuk dia. Apakah hari ini kita sedang mengalami sebuah proses yang berlangsung sampai hari ini? Dan kita mungkin bertanya dalam hati kita, Tuhan apakah Engkau ini masih ada? Ataukah Engkau itu masih baik sama aku dibandingkan dengan si lain? Kenapa aku dalam hidupku aku kehilangan ini? Mengapa dalam hidupku aku kehilangan seperti ini? Aku begini, aku begini. Dia jauh lebih baik dari aku. Bapak Ibu Saudara, percayalah dasar yang kedua adalah Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan meneruskan. Di dalam keadaan dia yang sangat terpuruk, dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami pertumbuhan iman di dalam kehidupannya dia. Yang ketiga, dasar yang ketiga adalah penyelesaian Allah. Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kepastian bahwa apa yang dimulai tidak akan terbengkalai. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu itu tidak diselesaikan. Tuhan selalu menyelesaikan. Mari kita punya keyakinan akan penyelesaian yang sempurna. Keyakinan kita bahwa pekerjaan baik yang sudah dimulai akan diselesaikan, diselesaikan secara sempurna oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di dalam dunia yang sama sekali tidak ideal. Dan kita harus menerima realita itu
bahwa kita sedang hidup di dunia yang sangat rusak karena dosa. Semua tidak ideal, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena Allah adalah Sang Penyempurna. Allah adalah Sang Penyempurna. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua juga Yesus memimpin kita kepada kesempurnaan iman. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan the finisher and the perfecter of our faith. Dia adalah penyempurna iman kita. Ini luar biasa sekali. Iman kita tidak sempurna, tetapi Tuhan, Yesus itu menyempurnakan iman setiap kita. Yesus yang memimpin kita dari iman kepada kesempurnaan. Bahkan di saat Bapak Ibu Saudara kita lelah, kita merasa lelah dan ingin berhenti, ketahuilah bahwa Tuhan itu senantiasa menguatkan setiap kita. Ayo jalan lagi. Satu kisah lagi Bapak Saudara. Satu kali, mungkin lebih dari 10, 15 tahun yang lalu mungkin. Satu kali kami berjumpa dengan pasangan muda, suami istri yang baru menikah 3 tahun. Pertemuannya tidak sengaja karena kami sedang mencari rumah kontrakan waktu itu. Dan bertemu dengan dia, ngobrol. Akhirnya terjalinlah kita saling berkomunikasi, kita ngobrol dan akhirnya dia tahu saya pendeta. Kemudian singkat cerita akhirnya dia kontak satu kali, Pak saya ingin beribadah ke gereja. Oh silakan datang. Kemudian pada saat dia beribadah, dia datang ke gereja ya seperti biasa ikut ibadah, wah saya diberkati dan sebagainya. Tetapi masih belum ada sebuah perjumpaan dengan Kristus. Sampai satu kali dia telepon. Doakan saya Pak. Oh ya kenapa? Saya mau check up. Oh ya oke. Kok saya begini. Oh ya doakan tidak ada apa-apa. Oke. Check up. Kemudian 2 hari kemudian saya tanya kabarnya karena dia nggak telepon saya lagi. Gimana hasilnya? Satu hal yang membuat saya kaget. Dia berkata begini, Pak. Dengan sangat putus asa dia katakan, Pak saya divonis HIV. Seorang anak muda, karirnya lagi bagus-bagusnya. Karena waktu ketemu dengan dia, mereka baru menikah 3 tahun dan dia mau beli rumah yang baru. Dengan sangat bangga dia menceritakan semua. Tiba-tiba berita tentang dia divonis HIV itu meruntuhkan seluruh dunianya dia. Dia putus asa dan kami berdoa, saya mendoakan dia. Kenapa kok kamu kena HIV? Ternyata gara-gara jarum. Dia bikin tato di Bali, jarumnya itu mungkin enggak bersih atau bagaimana, dia terinfeksi melalui jarum, akhirnya kena HIV. Dan kemudian di dalam keterpurukannya itu saya berdoa dan sebagainya, tiba-tiba dia ketemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Kristus Bapak Saudara. Dia bertemu dengan Kristus, dia mengalami kelahiran baru dan sejak saat itu berubah. Tiba-tiba keterpurukannya dia secara fisik, HIV itu membuat kondisi fisiknya turun. Tetapi anehnya imannya dia tuh makin bangkit. Ya, Pak saya yakin saya sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Sampai kami mendoakan pada saat itu. Dan dia berbahasa roh Bapak Saudara. Berbahasa roh, dia ngalami Tuhan. Dan saya melihat, wah ini Tuhan luar biasa. Kamu nanti kalau sembuh, kita pelayanan yuk kesaksian. Ya mau, oke. Tapi tiba-tiba ada satu titik, udah beberapa waktu, kebetulan waktu saya lagi sedang pelayanan di luar gitu ya. Saya dengar kabar dia ternyata merosot sekali, tiba-tiba drastis, merosot dan dia harus diisolasi, dia masuk rumah sakit. Terus kemudian saya kontak sama istrinya, Pak nggak bisa dikunjungi karena dia ini harus diisolasi. Waduh, oke didoakan. Bapak Saudara, gak berapa lama kemudian saya dengar berita yang mengejutkan bahwa dia akhirnya dipanggil Tuhan. Dia meninggal, dia mati. Dan akhirnya saya sedih sekali karena dia mengalami satu perjumpaan iman, pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan setiap kali ngobrol atau telepon dengan dia, yang ada itu bukan keluhan, dia sukacita. Tapi tiba-tiba drop dan sampai akhirnya dia meninggal. Dan yang menarik adalah waktu istrinya lagi membereskan jenazahnya, ditemukan ada agenda dia,
ada tulisan, dicari kertas, tulisannya itu kira-kira gini, saya lupa karena kejadiannya lama sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan aku dengan Yose dan mengenalmu hingga hari ini. Istrinya bercerita bahwa sampai detik akhir, dia sungguh percaya memegang iman dia kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus sang penyempurna iman. Manusia melihat sebagai bentuk kekalahan, dia tidak menang terhadap penyakitnya. Dia malah mati, dia malah kembali kepada Bapa. Tetapi di detik akhir hidupnya, kesaksiannya menunjukkan, istrinya menunjukkan sebuah tulisan yang kira-kira bunyinya seperti tadi. Dia bersyukur karena dia bertemu dengan Kristus dan mengenal Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah menyelesaikan dengan tuntas semua permasalahan kita. Kata it is finished sudah selesai, tetelestai. Artinya bahwa Allah itu tidak sekedar berinisiatif, memberikan ide. Ada istilah konsultasi, konsing usul, konsing atasi ya. Tuhan itu yang memulai, dia juga yang meneruskan. Dan dia menyempurnakan, bahkan menyelesaikannya sampai akhir. It is finished. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita menangnya bukan karena kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita menang karena kita sudah dimenangkan peperangan itu, kita melanjutkan. Karena Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dosa, maut, kegagalan, kekecewaan apapun, sakit, penyakit, semua sudah diselesaikan tuntas di atas kayu salib. Amin. Sempurna, enggak nyicil, enggak pay later, tuntas, lunas, dibayar. Amin. Kita ringkas menjadi sebuah perjalanan. Yang pertama adalah inisiatif Allah. Dia adalah sang inisiator. Allah yang memulai segala yang baik. Kalau kita bisa melihat dengan timeline, waktu, kronologis, dia yang sudah memulai di masa lalu kita. Tetapi dia tidak meninggalkan kita di masa lalu. Dia membersamai kita, dia beserta dengan kita pada saat sekarang. Now, dia terus bekerja. Allah yang memelihara, komitmen Allah. Kemudian di masa depan kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan menyelesaikan secara sempurna. Masa depan, sang penyempurna pasti selesai. Apa respon kita, Bapak Ibu Saudara? Di situ kita tulis, percaya. Percaya pada inisiatifnya, bukan pada kekuatan kita. Kalau kita percaya kepada kekuatan kita, kekuatan teman kita, kekuatan institusi kita, kekuatan fasilitas kita, kita akan kecewa. Karena itu terbatas, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan yang selalu berinisiatif, memulai segala yang baik. Respon kita berikutnya apa? Bertahan dalam proses. Kenapa? Karena di dalam proses itu kita sedang dibentuk. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang dibangun manusia rohani kita. Kita sedang kembali dibenarkan ya, atau dibetulkan, dipulihkan image kita. Supaya kita serupa dengan Kristus sendiri. Harapan kita apa? Yang berikutnya, kita hidup di dalam pengharapan. Jadi jangan hidup seperti orang yang tidak punya pengharapan. Enggak. Gereja kita disebut gereja apa, Bapak Saudara? Gereja apa? Masa depan cerah, Bapak Saudara. Artinya apa? Kita punya pengharapan, masa depan kita cerah. Amin. Dalam pengharapan, mata yang selalu tertuju kepada garis akhir. Saya meminta teman-teman musik naik, kita akan menyembah Tuhan, kita akan merenungkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Apa yang menjadi dasar perenungan kita? Apa yang kita mau renungkan? Bapak Ibu Saudara, mari renungkan area mana dalam hidup kita yang Anda merasa Tuhan itu berhenti bekerja. Oh, kalau pelayanan Tuhan pasti bekerja. Tapi kalau dalam pekerjaan bisnisku kayaknya Tuhan enggak kerja deh. Enggak. Apakah kita merasa seperti itu? Atau, kalau masalah ekonomi kayaknya Tuhan enggak bekerja di situ. Atau kita merasa Tuhan berhenti bekerja. Area mana?
Mari kita lihat kembali. Atau yang kedua, adakah area dalam hidup ini Anda merasa ingin menyerah? Saya percaya setiap kita pasti ada momen di mana kita ingin menyerah, Bapak Saudara. Saya berulang kali ingin menyerah. Tetapi saya selalu kembali sama Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Terus yang ketiga adalah bagian mana dari perenungan ini yang berbicara sangat kuat kepada Anda. Apakah Allah yang menginisiasi? Apakah Allah yang masih bersama meneruskan kehidupan bersama dengan kita? Atau Allah yang mau menyelesaikan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita nanti bersama-sama menyanyikan lagu ini, perhatikan liriknya. Menjadi sebuah doa bagi kita. Bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita.